Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat beraktivitas, beribadah, beramal soleh. Pada pagi ini kita kembali bertemu melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab baru setelah kita membahas bab pendidikan jasmani dan kesehatan anak. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya yaitu mengembangkan potensi dan bakat anak. Ya, sebagai orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap anak, kita dituntut untuk memikirkan dan merencanakan masa depan anak. Tidak hanya berusaha membuatnya pintar secara intelektual, tapi juga cerdas serta memiliki kreativitas sebagai modal ya hidupnya nanti ya setelah sepeninggal kita. Ya. Jangan kita biarkan, jangan ketinggalkan mereka dalam keadaan lemah, ya tidak memiliki kemampuan, ya untuk ya kita katakan berkarya ataupun berbuat. Ya tentunya ya masa yang kita jalani berbeda dengan masa-masa sebelumnya, zaman berbeda, ya tantangannya berbeda. Ini adalah satu perkara yang mungkin kita ketahui bersama. Maka dari itu memberikan ataupun menyiapkan bekal bagi anak untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan merupakan salah satu kewajiban orang tua. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengembangan potensi bakat pada anak. Ya, dia memiliki satu talenta ataupun bakat ataupun kemampuan yang lebih daripada yang lain, memiliki keistimewaan yang perlu kita explore, ya kita kembangkan, ya kita tingkatkan, ya sebagai salah satu nilai plus, nilai lebih pada dirinya. Ya, setiap anak Allah anugerahkan potensi. Ya, nah demikian. Demikian juga mengembangkan kreativitasnya. Nah ini perlu, ya, karena kita katakan Nabi kita bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham, lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Hadis ini ya salah satu faedah yang bisa kita petik adalah bahwa seorang muslim itu dituntut untuk kreatif, ya, kreativitas tanpa batas. Ya, Nabi membuka pintu itu selebar-lebarnya. Ya bagi kita kaum muslimin, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka seorang muslim harus kreatif, ya memikirkan sesuatu yang bermanfaat ya bagi orang lain. Ya, itu yang kita katakan yang ditarghib, yang kita katakan yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Ya, nah demikian. Jadi tentunya ya, ini perlu
diasas, ya, dibangun dari kanak-kanak, ya, sedini mungkin. Anak itu ya mengerti dan mengetahui kelebihannya dan dia bisa mengembangkan diri di bidang itu. Ya, karena tidak semua orang menguasai semua bidang, unggul di semua bidang, ada kurang ada lebih. Begitulah Allah atur rezeki manusia itu. Ya, nikmat Allah berikan berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lainnya. Walaupun semuanya dapat nikmat, tapi bentuk nikmat bisa berbeda-beda. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Sebelumnya juga kita telah sampaikan sebuah hadis dari riwayat Abu Daud, ya, dari Anas bin Malik, yaitu kisah Zaid bin Sabit, ya, radhiyallahu anhu, yang memiliki bakat luar biasa di dalam bahasa. Karena dia memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa, lebih di atas rata-rata, lebih daripada anak-anak lainnya. Dan Nabi bisa mengetahui dan mengenali bakat itu. Ketika sampai di Madinah, Nabi dikabarkan bahwa ada seorang bocah, waktu itu Zaid bin Sabit masih bocah, yang hafal 19 surat dari Al-Quran. Ya, maka Nabi pun memanggil bocah itu, ternyata dia adalah Zaid bin Sabit. Ya, dan Nabi menyuruhnya untuk membaca surat-surat yang dihafal. Maka Zaid bin Sabit pun membacakan surat-surat tersebut. Nabi kagum dengan kekuatan hafalan Zaid bin Sabit. Ternyata ya kenyataannya seperti yang dibicarakan orang. Bahwa beliau betul-betul, bocah ini betul-betul luar biasa, hafal. Ya, dengan hafalan yang kuat. Tidak terbata-bata, tidak ada nyangkut. Maka Nabi pun melihat sisi lain yang bisa dieksplor dari seorang Zaid bin Sabit. Kita sebutkan sebelumnya bahwa Nabi tidak berkata kepada Zaid bin Sabit, lanjutkanlah nak, 19 surat tanggung, ya, tinggal sedikit lagi tuntas 30 juz. Nabi tidak memberikan anjuran ke situ. Ya, karena tidak disuruh pun, ya, tidak dianjurkan pun, mudah bagi Zaid bin Sabit untuk menyelesaikannya. Itu bukan tantangan yang berat bagi beliau. Ya, dengan kemampuan yang beliau miliki untuk menuntaskan 30 juz itu tidaklah susah bagi seorang Zaid bin Sabit. Tapi Nabi melihat sisi lain yang bisa dieksplor, ya, bisa digali dari seorang Zaid bin Sabit. Itu bakatnya, kemampuan hafalannya yang luar biasa. Ya, maka Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau menguasai bahasa Syrianiyah, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi? Zaid bin Sabit menjawab tidak. Ya, tentu saja dia adalah seorang anak Arab, ya. Ayah ibunya adalah seorang Arab. Bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Beliau tidak menguasai dan tidak mengetahui bahasa Ibrani ataupun Syriani. Ya, maka Nabi berkata kepadanya, pelajarilah bahasa itu, ya, untuk satu tujuan yang bermanfaat, yaitu karena datang surat-surat dari mereka kepada kita dan kita berkirim surat kepada mereka. Maka Zaid bin Sabit pun mendalami bahasa Syriani, belajar bahasa Syriani. Ya, dengan bakat yang beliau miliki itu dalam waktu 2 pekan, ya, 14 hari, ya, 2 pekan, itu Zaid bin Sabit bisa menguasai bahasa itu. Dia bisa mentranslasikan dari bahasa Syriani ke bahasa Arab dan dari bahasa Arab ke bahasa Syriani. Yang kemudian Zaid bin Sabit ini menjadi salah satu penulis wahyu, ya, yang ditunjuk Nabi, yang diangkat Nabi SAW. Ya, tidak semua orang punya bakat seperti itu. Ya, nah demikian. Ini salah satu contoh, ya, bahwa Nabi SAW juga peduli terhadap bakat anak, mengenali bakat seorang anak, gitu, dan bisa menggalinya lebih dalam lagi dan mengeluarkan banyak, ya, kita katakan faidah dan manfaat, ya, dari bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, ini tentunya harus
ya kita katakan mengetahui ya bagaimana ya kita bisa mendeteksi bakat yang ada pada seorang anak. Ya perlu pengenalan lebih dekat, lebih dalam terhadap anak itu. Ya, dan tentunya ya di sini kita katakan orang tua adalah orang yang harusnya paling tahu ya tentang bakat anak-anak mereka. Ya, karena kedekatan orang tua dengan anak, dengan si anak. Kemudian guru di sekolah. Ya, sebagian anak-anak berbakat itu ada yang memang diperlakukan secara khusus. Bahkan di negara-negara maju itu memang disekolahkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada anak-anak tersebut. Ya, negara itu turun tangan untuk mengasuh secara khusus anak-anak yang memiliki kemampuan khusus seperti itu. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ini adalah salah satu kita katakan tugas dan tanggung jawab para pendidik, mulai dari ayah dan ibu di rumah sampai ya guru-guru di sekolah. Ya, sekolah juga harus punya divisi pengembangan bakat anak. Ya, kita nggak tahu di antara banyak siswa-siswa itu, anak murid-murid itu mungkin ada yang berbakat, ada yang memiliki kemampuan khusus, ya, yang bisa bermanfaat bagi umat manusia. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, di sini kita bahas beberapa poin ya. Yang pertama adalah memupuk ya, potensi kreativitas pada anak. Ya, nah ini perlu ya. Kreativitas ya. Nah, supaya ya, anak itu bisa menghasilkan karya-karya ya, ya, yang mungkin banyak kita lihat orang-orang yang karyanya itu tidak sejalan mungkin dengan bidang pendidikan yang dijalaninya. Ya, walaupun dia tidak belajar bidang itu, tapi dia punya kemampuan ya dan kreativitas. Nah, ini perlu kita gali pada anak, ya. Nah, demikian. Dan tentunya ya kreativitas ini berkaitan dengan kita katakan kerajinan, ketekunan, keuletan, kegigihan. Ya, dari situ lahir kreativitas. Ya, nggak akan mungkin lahir kreativitas dari orang malas, dari orang yang tidak punya kesungguhan, ya, tidak punya keuletan, kegigihan. Ya, tidak akan muncul kreativitas di situ. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka sebagai orang tua, ya, kita bertanggung jawab untuk ya memikirkan hal itu. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, dalam memupuk potensi dan bakat anak. Ya, yang pertama adalah mendidik anak untuk disiplin. Karena kesuksesan itu, keberhasilan itu ya dimulai dari kedisiplinan. Ya, misalnya merapikan, memperindah, menghiasi barang-barang pribadi. Ya, kemudian berilah apresiasi atau pujian setelah ia melakukannya. Ya, apabila dia orang yang ya kita katakan disiplin, ya orang yang anak yang disiplin, anak yang kita katakan rapi, ya menyukai kebersihan, keindahan. Nah, itu kita kasih apresiasi kepadanya ataupun pujian ya apabila dia melakukannya. Nah, kedisiplinan ini memang harus dari kecil. Ya, terutama disiplin waktu ya. Nah, karena kita lihat ya banyak anak-anak yang berbakat itu ya karena kedisiplinan. Ya, kedisiplinan mereka mengatur waktu ya. Nah, demikian. Ya, jadi misalnya ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu membaca, ya ada waktu beristirahat. Nah, ini harus kita katakan dilatih anak itu untuk mengenal disiplin waktu. Kemudian dorong anak supaya selalu menjaga kebersihan. Ya, nah kebersihan itu perlu. Karena kita katakan kebersihan itu pangkal kesehatan. Ya, bersih itu sehat. Kira-kira kata-kata itu sering kita dengar. Ya, salah satu modal sehat itu adalah bersih.
ya, dan ya tentunya ya kebersihan ini ya akan menjadikan dia anak yang kita katakan sehat ya secara jasmani, ya, dan juga kebersihan di sini bukan hanya kebersihan diri ya, tapi juga kebersihan lingkungan. Misalnya kamar tidurnya, ya, juga apa namanya, stafnya ataupun barang-barang miliknya. Sebagian anak ada yang sangat sama sekali tidak rapi dan tidak bersih. Buku-buku berserakan, ya kadang-kadang juga tidak peduli dengan sampah dan lain sebagainya. Ya, demikian. Kemudian yang ketiga, menyediakan sarana prasarana yang diperlukan oleh anak dalam mengembangkan kreativitas. Ya, jangan pelit, jangan bakhil untuk hal ini. Ya, ya, sebagian anak ya ada yang memiliki bakat mekanikal yang luar biasa, ya dia bisa kutak-katik ini dan itu. Nah, ini perlu ya misalnya kita belikan atau berikan kepadanya mainan-mainan bagi anak-anak yang berkaitan dengan itu. Ya, nah demikian ya. Supaya ya dia mengenal hal itu dari kecil. Ya, berkaitan dengan kreativitasnya. Nah, demikian. Jadi walaupun bermain itu bermain sambil belajar, ada manfaat dari permainan itu, bukan permainan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Karena beberapa jenis permainan, sebagian permainan itu, ya alat-alat bermain itu ada yang mendukung kreativitasnya, ya ataupun apa namanya bisa berkaitan dengan bakatnya ataupun minat ataupun potensinya. Nah, demikian. Jadi orang tua juga harus ya kita katakan cerdas ya ataupun tepat dalam memberikan permainan-permainan kepada anak-anak ya yang bisa mengasah potensi dan kreativitasnya. Ya seperti ya misalnya puzzle ataupun bongkar pasang ataupun kita katakan ya sebagian anak ada yang berbakat di dalam bidang kita katakan arsitektur misalnya, ya dikasih misalnya mainan seperti Lego kan begitu ya, ya dia bisa menyusun dan lain sebagainya. Itu untuk mengembangkan kreativitas anak tersebut. Nah, di dalam mengembangkan kreativitas ini, anak harus tetap diarahkan kepada hal-hal yang ya mubah ataupun boleh dalam syariat. Dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menggambar makhluk bernyawa. Ya, nah kalau misalnya dia punya potensi melukis misalnya, maka arahkan kepada hal yang boleh, jangan yang tidak boleh. Ya, nah, ya maka jauhkan dia dari misalnya dia suka menggambar makhluk yang bernyawa itu dialihkan kepada ya misalnya ya gambar-gambar pemandangan, lukisan-lukisan pemandangan ataupun benda objek yang itu boleh dalam syariat. Ya, nah demikian. Ya, nah kemudian orang tua harusnya juga punya kita katakan kepedulian terhadap apa yang dihasilkan oleh anak, karya mereka disimpan, ya, diapresiasi, ya, jangan dibuang atau direndahkan ataupun tidak dihiraukan begitu, dihargai. Ya, sebagian orang tua misalnya memajang hasil karya anaknya di kamarnya kan begitu ya, di kamar anak tersebut, ya. Sehingga ya ini apa namanya dia merasa bahwa karya itu dihargai. Ini mendorong dia untuk berkarya. Nah, sebagian anak ada yang dimentahkan terus oleh orang tuanya karena karya-karya si anak ini ya mungkin karya itu ya nggak seberapa dan mungkin tidak ada nilainya bagi kita mungkin, tapi bagi dia itu ada nilainya. Ya maka dihargai ya. Ya disimpan, dikumpulkan kan gitu ya, dikoleksi istilahnya. Ya sehingga dia dari kecil sudah tertanam bahwa karya itu dihargai. Ya, karya itu dihargai. Ya, seperti ya kita tahu sendiri di sini di negeri kita mungkin karya itu tidak dihargai. Ya, sehingga kadang-kadang haki itu dilanggar, ditabrak begitu saja tidak bukan suatu kejahatan ataupun suatu kesalahan. Ya, padahal orang itu mau berkarya karena karyanya dihargai. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah menggunakan alat-alat baik itu media audio visual ya saat hendak ya memperlihatkan ya ataupun menunjukkan kepada anak
tentang bakat-bakat yang dimilikinya. Sekarang ini ya bisa kita lihat di YouTube ataupun di beberapa ya kita katakan media yang berkaitan dengan bakat anak misalnya, ya. Seperti di YouTube ada beberapa kita katakan apa namanya video-video tentang bagaimana suatu itu dibuat, ya. Yaitu suatu kita katakan tontonan yang bermanfaat yang mungkin bisa kita tunjukkan kepada anak, ya. Nah, demikian. Apalagi sekarang ya mungkin ya kita katakan YouTube itu bukanlah suatu yang asing bagi siapapun hari ini. Ya, di sana ada plus minusnya tentunya ya. Saya katakan demikian. Ya ada sisi plusnya, ada sisi baiknya, ya. Tapi sisi buruknya juga nggak kalah ya, banyaknya juga kan begitu ya. Nah di sini orang tua harus bisa memilah-memilih tontonan yang bermanfaat bagi anak. Karena banyak ya kita dapati di sana juga tontonan-tontonan yang memiliki nilai edukasi ya bagi anak-anak, yang baik juga untuk diperlihatkan kepada anak-anak, ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kemudian ya kadang-kadang bakat itu berkaitan dengan apa yang ada di luar, ya. Maka perlu ya mengajak anak untuk pergi keluar, outdoor istilahnya. Ya, atau kita katakan belajar di luar kelas. Ya. Nah, ini perlu ya hal-hal seperti ini, dan di sekolah-sekolah sudah biasa ya untuk mengadakan hal seperti itu. Bisa kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat tertentu ya, ke pabrik ataupun ke ya, itu industri-industri tertentu untuk mengetahui misalnya bagaimana ya roti yang tiap hari dia makan itu dibuat kan begitu ya. Hal-hal simpel, sederhana, sepele, ya detil-detil yang berkaitan dengan kehidupan dunia yang dia juga perlu tahu itu. Ya, sehingga dia tahu oh begini prosesnya. Sebab semua ada proses ya untuk membuat roti yang sudah terbungkus dalam plastik, yang tinggal dia makan, dia sobek plastiknya, dia makan, ternyata ada proses yang panjang untuk sampai ke situ. Nah, jadi kunjungan-kunjungan seperti ini bisa bisa dilakukan. Kalau pihak sekolah ya tentunya ada ya, sudah ada beberapa sekolah memang sudah punya agenda untuk itu. Kalau belum ya perlu diagendakan. Nah, dan bukan hanya di sekolah sebenarnya, di rumah juga bisa kita ya, kita ajak jalan-jalan atau pergi ke tempat-tempat tertentu yang ada nilai edukasi di situ ya. Nah, ada nilai edukasi, ya, ada nilai pendidikan. Hingga jalan-jalan itu bukan hanya jalan-jalan kosong atau jalan-jalan yang melalaikan. Ya, dia bisa mengenal alam, mengenal lingkungan, ya, mengenal hal-hal di luar yang tidak dia dapati, nanti dia lihat itu di rumah. Nah, demikian. Ya, jadi perlu ya kita katakan belajar outdoor, di luar ruangan atau di alam. Ya, anak itu juga perlu mengenal alam, lingkungan, ya. Nah, demikian. Apa yang bisa dieksplor dari lingkungan itu, ya. Nah, itu perlu dia ketahui, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya menunjukkan bakat yang memiliki kelebihannya, ya, dan terus mengembangkan bakat itu secara stimulan, ya, terus menerus, ya, karena ilmu pengetahuan ya kita tahu terus mengalami update ya. Ya, misalnya ilmu komputer kita katakan, ya, ilmu komputer tahun 90-an berbeda dengan tahun milenium ya 2000-an. Ya, 2000-an awal beda dengan kita katakan 2010 dan sekarang ini berbeda. Artinya ilmu pengetahuan itu terus terupdate. Nah, anak juga ya perlu mengetahui ya hal ini ya, sehingga ya dia kita katakan tidak ketinggalan zaman begitu ya, tidak kita katakan gagap teknologi atau gaptek istilahnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia akan menghadapi ya hal-hal seperti itu. Jadi bakat itu perlu dikembangkan. Dia mengenali bakatnya dan mengembangkannya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam memupuk potensi dan bakat anak.
Ya, ini tentunya hal yang paling penting ya bagi di dalam pendidikan, yaitu pengembangan ya apa yang kemampuan yang dimiliki oleh si anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam hal ini jangan dipaksa. Ya, anak itu tidak bisa dipaksa untuk menangani ataupun mendalami sesuatu yang tidak diminatinya, yang tidak disukainya. Ya, sebagian anak ada yang kemampuan verbalnya itu payah, boleh dikatakan kurang ya. Tapi dipaksa dia untuk bisa bicara. Nah itu susah. Karena kemampuan verbalnya, kemampuan bicaranya itu kurang. Maka dipaksakan pun akan susah baginya. Dia akan begitu tersiksa. Kadang-kadang orang tua itu ya justru ya apa namanya ingin mengikuti kemauannya, ya kemauan orang tua tanpa melihat kemampuan si anak. Ya, maka jangan mengikuti kemauan kita. Tapi lihat juga kemampuan anak tersebut, kelebihannya di mana. Kalaupun dipaksa dia tidak akan berkembang di bidang itu. Mungkin ada bidang lain yang dia lebih berkembang di situ. Nah demikian ya. Maka tidak semua orang misalnya punya kemampuan untuk berbicara di hadapan publik, di hadapan orang banyak. Ada anak yang mungkin tidak mampu untuk itu hingga dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun ketika berada di depan orang banyak. Banyak anak-anak seperti itu. Ada juga anak-anak seperti itu. Dan ada yang luar biasa. Kemampuan speech-nya itu bicaranya luar biasa. Tidak ada groginya, tidak ada gagapnya. Begitu dia berada di depan publik, dia bisa keluar semua. Nah ini anak berpotensi di bidang itu. Ya. Nah demikian. Jadi ya tidak semua memiliki bakat yang sama anak-anak itu. Menulis misalnya. Tidak semua orang punya bakat menulis, membuat konsep tulisan. Ya. Banyak orang-orang yang pintar tapi nggak bisa menulis. Disuruh menulis, dia nggak mampu untuk menulis satu paragraf pun. Berantakan. Mungkin dia tidak bakat di dalam bidang bahasa dan meracik suatu tulisan. Maka dipaksakan pun akan sia-sia dan tidak maksimal. Tidak membuahkan sesuatu yang terbaik. Ya, maka kita tahu dalam sejarah Islam banyak ulama-ulama. Tapi tidak semua ulama punya karangan ataupun muallafat. Ya, tidak semua. Ya. Nah, ada yang dikenal dengan ya kita katakan pengajarannya ya. Ya, ilmu yang disampaikannya tapi tidak dikenal dengan tulisannya. Ada orang yang bisa bicara di depan kelas tapi tidak bisa menulis. Ada yang bisa menulis tapi tidak bisa bicara di depan orang banyak. Jadi kemampuan yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain. Maka dalam hal ini jangan orang tua memaksakan keinginannya terhadap anak. Lihat juga kemampuan dan bakat si anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hingga anak itu tidak merasa tertekan ya dengan kemauan orang tuanya itu. Wallahu a'lam. Ya, dan tentunya ya orang tua sekali lagi saya katakan adalah orang yang paling mengenal ya, paling mengenali anak-anaknya ya daripada orang lain. Nah mungkin bisa berkonsultasi ataupun berkomunikasi dengan pihak sekolah tentang bakat-bakat yang dimiliki oleh beberapa anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian poin yang kedua ya yang kita bahas adalah menggali dan mengembangkan bakat itu. Nah, sebelum mengembangkan bakat atau potensi unik yang ada dalam diri anak, perlu dipastikan kecenderungan positif yang terpendam pada diri anak itu. Itu pengembangan ke arah yang positif. Ya banyak juga yang bertanya ketika kita menyampaikan hal ini ya, menulis bab ini, bagaimana kalau anak itu punya bakat menyanyi misalnya, ya, itu sering ditanyakan. Ya tentunya ya tidak semua bakat bisa kita kembangkan dan boleh kita kembangkan. Ya. Nah, jadi kita mengarahkan ya anak itu kepada bakat-bakat yang positif, ya kecenderungannya positif. Ya bukan yang negatif tentunya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ada beberapa cara yang perlu kita lakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah menjalin komunikasi yang intens dengan anak.
ya disertai rasa cinta dan kasih sayang tentunya, ya. Nah, usahakan untuk selalu berkomunikasi dari hati ke hati ya kepada anak ya, karena anak itu perlu disentuh hatinya dengan kasih sayang ya. Tidak ada tekanan, tidak ada kemarahan, tidak ada kita katakan paksaan ya yang membuat dia tertekan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian terus melihat dan mengamati prestasi dan kemampuan anak ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat kita katakan hasil-hasil yang dia dapatkan ya di sekolah ya. Ya, ini perlu didalami ya supaya ya kita tahu ya ternyata ya dia menonjol ini ya di bidang ini dan itu terus bisa berkembang ya. Nah, ya kita lihat ya misalnya dari raport ya laporan hasil evaluasi ujian anak di sekolah. Itu kan bisa kita lihat itu rata-rata nilainya. Ya, wah dia ini kayaknya berbakat di bidang bahasa. Kenapa? Karena nilai bahasanya terus stabil ya. Adapun yang lainnya naik turun ya. Nah, tidak semua anak menonjol di semua mata pelajaran ya, berbeda-beda antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Taib. Nah, itu bisa kita evaluasi, ya, bisa kita lihat. Maka di sini ya, kadang-kadang apa yang bisa kita katakan? Hasil laporan ya dari sekolah, baik itu berupa raport ataupun catatan dari pihak sekolah, itu tidak dibaca dan tidak dilihat oleh ayah dan ibu, orang tua. Dapat raport gimana hasilnya? Lulus, bagus, sudah. Ya, raport itu bukan sekedar itu tentunya fungsinya. Ya, orang tua juga harus melihat grafik ya, perkembangan yang ada pada anak-anak mereka. Ya, nah di situ ada keterangan-keterangan, ya, catatan-catatan dari guru mungkin yang perlu dibaca oleh orang tua. Nah, kan sekarang ini ya yang mengambil raport biasanya orang tua ya. Artinya ini mungkin suatu teguran kepada orang tua, peringatan bahwa orang tua adalah orang pertama yang harus tahu tentang isi hasil evaluasi anak tersebut. Ya, jangan kita katakan sebagai orang tua ya yang lihat rankingnya aja. Wah, ranking pertengahan, nah udahlah ya. Atau ranking 1, waduh bangga dia. Tidak dilihat. Walaupun dia ranking 1, misalnya ya di kelasnya, dan kita lihat grafik ya dari mata pelajaran yang diikutinya. Ya, tentunya ada hal-hal yang lebih di situ mungkin. Ya, yang bisa kita kembangkan di situ. Jangan kita kata merasa puas, wah ini sudah hasilnya sudah baik kan begitu ya. Coba baca dan kenali hasil ujian ataupun raport ya istilahnya anak-anak kita. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, kemudian perlu juga berdiskusi dengan anak itu tentang berbagai kegiatan dan juga hal-hal yang ia sukai. Minatnya ya. Apa yang diminatinya. Anak itu perlu juga untuk diajak berdiskusi ya. Nah, artinya ya dia diperhatikan dan anak itu mengerti juga apabila dia diperhatikan, ketika dia diperhatikan. Nah, dan dia itu akan menambah semangatnya ya untuk bisa lebih di dalam hal-hal yang diminatinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga perhatikan kecepatan anak dalam menghafal dan kemampuannya di dalam berimajinasi. Itu perlu dilihat oleh para orang tua juga. Ya. Karena anak itu kecenderungan akalnya ada dua itu, meniru dan menghafal. Itu anak. Maka pelajaran yang paling kita kata melekat pada anak itu adalah bahasa. Itu yang dia pelajari karena bahasa itu kandungan kontennya itu banyaknya hafalan itu. Menghafal kosakata dan lain sebagainya itu inti bahasa. Nah, anak itu bisa cepat menguasai bahasa. Kenapa? Karena akalnya itu memang dominan untuk melakukan hal yang berkaitan dengan hafalan dan meniru. Itu otak anak. Ya, dia lebih dominan untuk menghafal dan meniru. Menirukan sesuatu. Ya. Anak itu kan latah juga dia.
Ya, dan dia punya kemampuan hafalan yang luar biasa, anak-anak itu. Maka ini coba lihat bagaimana sebagian anak kecepatannya dalam hafal atau hafalannya itu sangat kuat dan bisa digali lebih dalam lagi atau lebih besar lagi. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, kemudian memperhatikan kemampuan anak dalam menjelaskan dan mengungkapkan sesuatu, yaitu komunikasi. Bagaimana anak ini punya kemampuan berkomunikasi. Ya, dan itu perlu dilihat. Dan kalau kurang, orang tua mungkin bisa memolesnya hingga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Sebagian anak ya terlihat ya tidak terlatih dari kecil untuk menjalin ataupun membuka satu komunikasi yang baik dengan orang lain, dengan orang di luar dirinya. Ya. Nah, sebagian anak ada yang terlatih. Dia bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan cara yang baik. Ya, dengan kita katakan komunikasi yang baik. Nah, ini tentunya perlu latihan ya, perlu dilatih dan perlu diawasi dan kita katakan diperhatikan oleh ya orang tua ya, bagaimana dia mengungkapkan sesuatu yang ada pada dirinya. Ya, nah itu perlu dikembangkan ataupun perlu dilatih pada anak ya, sehingga dia tidak ya, sebagian anak ya dikatakan anak pendiam ya. Lebih kepada itu dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Mungkin tidak dilatih oleh orang tuanya. Nah, maka anak itu jangan dibiarkan diam terus. Coba dia diajak bicara, coba dia dilatih untuk berbicara, ya, dilatih untuk berkomunikasi, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nabi juga sering ya, mengajak anak itu berkomunikasi, bertanya kepada mereka, ya, dan membiarkan mereka bicara. Ya, tidak hanya ya diperintahkan untuk diam dan diam begitu ya. Ya artinya dia hanya dapat input satu arah itu ya, itu tidak bisa output ya, tidak bisa mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Nah, ini anak yang biasa ditekan oleh orang tuanya untuk untuk tunduk dan tunduk, dalam artian yang negatif di sini ya. Ya, sehingga dia tidak berani untuk mengungkapkan sesuatu. Ya, ini yang pernah disesali oleh Umar ketika Abdullah bin Umar tidak berani mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Hingga Umar mengatakan, seandainya engkau menjawab pertanyaan Nabi itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Nah demikian, ya. Nah jadi Umar di sini mendorong putranya Abdullah bin Umar untuk berani mengungkapkan, ya, sesuatu yang ada ya pada dirinya. Ya, mungkin itu satu kebaikan yang perlu juga diketahui oleh yang lain, orang lain. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian berikutnya adalah memperhatikan kemampuan anak dalam memecahkan masalah yang ia hadapi. Ini perlu dilatih, terutama anak-anak remaja. Kalau anak-anak kecil ya mungkin dia belum masanya untuk memecahkan masalah yang ia hadapi. Ya, poin ini lebih tertuju kepada anak-anak remaja yang mana mereka harus mulai dilatih untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang ia hadapi. Walaupun mungkin di awal ya kita masih perlu untuk mendampinginya ya, menuntunnya. Ya. Tapi biasakan dia untuk memecahkannya sendiri. Untuk menyelesaikannya sendiri. Ya, masalah-masalah yang ia hadapi dengan pihak luar misalnya, ya. Kalau bisa dia hadapi sendiri, maka ya dorong dia untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri. Ya, dan ya jika masih perlu dibimbing ya dibimbing. Ya, dituntun. Ya, cuma jangan selalu begitu. Ada sebagian orang tua yang anaknya sudah remaja, apa-apa ya selalu ya orang tua yang harus terus turun tangan begitu ya. Ya, sehingga ini sangat meletihkan bagi orang tuanya begitu. Dan si anak menjadi manja dan tidak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, tentunya ini akan merugikan ya ketika kita tidak lagi berada di sisinya. Ya, nah di sini kita katakan ada budaya istilahnya pada kita katakan level usia tertentu, anak itu dilepas untuk merantau istilahnya. Itu ada tradisi di negeri kita ataupun di masyarakat kita yang disebut dengan tradisi merantau gitu. Sebenarnya itu sudah ada pada kita katakan sejak zaman dahulu ya. Ya, kita dapati riwayat-riwayat dari para salaf, ulama-ulama salaf, mereka juga pergi merantau untuk menuntut ilmu.
ya tentunya untuk tujuan yang positif ya, untuk menuntut ilmu. Nah, itu salah satu cara anak itu bisa kita katakan menyelesaikan masalah-masalah hidupnya sendiri ya. Nah, tidak terus ya nyandar ya sama orang tua ya. Nah, demikian. Apalagi ya ketika dia sudah melangkah ke jenjang pernikahan, anak-anak itu sudah masanya untuk menikah ya. Nah, tentunya dia harus bisa menghadapi masalah-masalahnya sendiri dan itu perlu dilatih dari kecil. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian memperhatikan kejelian dan ketelitian pada anak. Ya, ada anak-anak itu dari kecil sudah ceroboh dia. Dan dibiarkan oleh orang tuanya ceroboh terus. Sehingga tidak ada kejelian, ketelitian. Bisa kita katakan ya bahwa nilai dari sesuatu itu terletak pada detilnya. Kalau tidak detil berarti nilainya tidak ada ataupun nilainya akan rendah. Ya, kita lihat ukiran ya, saya contoh ini ya, ukiran Jepara. Itu terkenal ya. Kalau ukiran identik dengan Jepara, ukiran Jepara kita katakan. Ya. Kalau dari jauh semua terlihat seperti bagus, indah. Ya, tapi ketika kita lihat detilnya dari dekat, itu akan nampak nilai ketelitian dan kejelian dari masing-masing pahatan. Nah, disitulah terletak nilai, harga, ya, mutu, kualitas, terletak pada kejelian dan ketelitian. Nah, ini yang perlu kita kita latih pada anak, yaitu memperhatikan kejelian dan ketelitian dia. Ya, bisa kita lakukan dengan cara memberikan satu tugas dan kita lihat detil dari pekerjaannya. Biasakan ya, detil itu. Karena ya sekali lagi kita katakan nilai dari satu barang itu dilihat dari kedetilannya ya. Wallahu alam bisawab. Nah, satu karya akan menjadi lebih berharga, bernilai ya ketika kita lihat detilnya. Dan detil itu perlu kejelian dan ketelitian. Orang yang nggak biasa teliti dan jeli, ya tidak akan bisa menghasilkan karya yang baik. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, ini harus dilatih dari kecil tentunya. Ya, wallahu alam. Jadi jangan biarkan anak itu ceroboh, kan begitu ya. Selalu ingatkan apabila dia bertindak ceroboh, ya ataupun kita katakan tidak teliti ya, tidak jeli ya, wallahu alam bisawab. Misalnya kita suruh ya, contohnya menyapu rumah misalnya. Ada sebagian anak mau dia nyapu tapi asal-asal aja itu. Cuk, 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 gitu. Kita lihat di sekolah juga demikian ya. Anak-anak murid-murid kita bisa kita tes itu kejelian dan ketelitiannya. Coba suruh bersih-bersih lah ya. Ya, bagaimana ketelitiannya? Bagaimana kejeliannya? Itu bisa dinilai di situ. Ada yang melakukan tugas itu, dilakukannya juga, tapi asal-asalan, ceroboh gitu ya. Selesai. Banyak masih sampah ya. Kalau kita detil, wah ini masih kotor, masih kotor, masih kotor. Kan begitu ya? Nah, demikian. Jadi latih dia untuk selalu jeli dan teliti di dalam melakukan suatu tugas ya ataupun pekerjaan. Kemudian mengawasi dengan saksama aktivitas kesehariannya, ya kebiasaannya, aktivitas keseharian, ya. Nah, itu untuk melihat bagaimana kerajinan, ya, dan juga untuk mengantisipasi ya kemungkinan munculnya penyakit malas pada anak. Ya. Anak itu juga kadang-kadang suka malas-malasan, ya. Akhirnya keenakan malas sehingga menjadi seorang pemalas. Wallahu alam bishawab. Jadi perlu kita awasi dan kita perhatikan aktivitas keseharian anak itu. Ya, kemudian yang terakhir di sini pada kesempatan kali ini yaitu memenuhi segala sesuatu yang memungkinkan, yang dibutuhkan untuk membantu anak dalam mengembangkan bakat dan kemampuan pribadinya. Ya, nah jadi ya bakat itu perlu pengembangan bakat itu perlu didampingi oleh orang tua, ya, mengarahkannya kepada hal yang baik, yang positif, kemudian bisa lebih besar manfaatnya bagi manusia, ya, wallahu alam bissawab.
Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita bicarakan berkaitan dengan pengembangan bakat dan potensi pada anak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, nah baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasan Al-Ustaz dari pemaparan buku Mencetak Generasi Robbani, bagaimana telah kita simak bersama kiat-kiat dalam menggali bakat dan potensi anak, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, para orang tua khususnya, yang tentunya kita bisa lebih teliti dalam menggali bakat anak. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Baik, langsung saja kami ajukan. Yang pertama, ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki anak yang cerdas. Belajar sebentar saja dia langsung bisa. Mungkin ini turun dari ayahnya, tapi anak tersebut cenderung malas dan keras kepala, sulit untuk mengajarkannya sesuatu. Hanya jika dia mau belajar saja, baru mau dia belajar. Namun dia terlihat stres ketika dibuatkan jadwal teratur untuk belajar. Ternyata dulu ayahnya, sebentar. Ternyata ayahnya waktu kecil tidak pernah diajari di rumah. Dia belajar sendiri di luar sekolah. Dan memang sekarang sudah sukses dan cukup cerdas. Namun saya khawatir zaman sekarang berbeda, tidak berlaku lagi karena perbedaan zaman. Mohon nasihatnya Ustaz agar anak tersebut berbakat ini tidak salah arah. Barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi ini ya. Tadi kita singgung ya, kita sebut ya sedikit ya, bahwa anak-anak berbakat ini perlu perlakuan khusus. Ya, kalau tidak akan muncul kebosanan dan dia tidak merasa tertantang, kurang challenge ya, kurang tantangan bagi dia. Ya terlalu mudah baginya sehingga muncul kebosanannya ya, dan dia merasa apalagi ya yang bisa saya lakukan ya. Nah, jadi perlu disalurkan ya. Kadangkala dia perlu mendapatkan guru-guru privat ya yang khusus untuk mengembangkan bakat itu. Ya mungkin sudah tidak tertangani lagi secara normal begitu oleh guru-guru yang standar atau normal ya, yang sewajarnya begitu. Nah, jadi ya di sinilah perlu perhatian dari orang tua ya. Ya, ketika dia dianugerahi anak yang berbakat, ya maka dia perlu mengikuti itu, mengawal dan mengimbangi itu. Ya. Jangan diperlakukan sama misalnya dengan anak-anak yang normal. Ya, karena sebagian anak ya mungkin perlu sekarang ini zamannya canggih atau modern ya, bisa dites IQ-nya kan begitu ya, bisa dilihat kecenderungannya, ya bisa dieksplor apa yang sebenarnya diminatinya. Maka perlu perlakuan khusus, sekali lagi perlu ditangani secara khusus. Kalau perlu ya berdiskusi, berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mengerti ya dalam bab ini. Maka saya katakan yang kurang dari sekolah-sekolah yang ada hari ini adalah divisi pengembangan bakat anak. Nggak ada, saya kira ya, belum ada. Ya, nah padahal itu perlu ya. Karena anak-anak yang punya kemampuan lebih seperti ini, ketika dia diperlakukan normal, dia menjadi ya bosan ya. Artinya kurang tantangan, ya dia merasa ini suatu yang sangat-sangat mudah baginya sehingga dia tidak tertarik ya. Nah, demikian ya. Maka ya perlu ya untuk untuk dikasih challenge atau tantangan sehingga dia merasa ada kita katakan hal yang ingin diraihnya ataupun dicapainya ya. Ada target yang membuat dia terpacu untuk meraihnya. Nah, demikian. Ya wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian ya. Mungkin ya para orang tua di sini ya perlu untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten ya di dalam bab pendidikan, dalam bidang pendidikan, untuk ya bisa
mengembangkan lagi bakat anak-anak yang memiliki kemampuan khusus seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya sebagian anak dulu ada istilahnya di apa namanya dipercepat ya kenaikan kelasnya karena dia tidak sebenarnya tidak apa namanya tidak layak dan tidak pantas lagi berada di level tertentu. Dia perlu di apa namanya diberi kesempatan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin anak itu masuk dalam kategori ini ya. Ya sehingga dia tidak menjalani satu proses pendidikan yang lama seperti anak normal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Allah Nah, ya. baik. Ya, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, orang tua semestinya mendukung potensi dan bakat anak. Tidak boleh memaksakan. Namun apabila berkaitan mengupayakan anak menjadi seorang yang hafal Quran, apakah termasuk memaksa apabila kemampuan menghafal anak itu terbatas atau tidak terlalu baik? Barakallahu fikum. Ya, tentunya tadi kita sebutkan ya, seorang anak itu kemampuan kita katakan yang paling dominan pada akalnya atau otaknya adalah menghafal sebenarnya ya. Anak itu mudah menghafal ya dan bisa dilatih, dibimbing untuk menghafal ya, dan itu sebenarnya suatu yang menyenangkan bagi anak menghafal. Hanya saja di sini ya tentunya ya orang tua memberikan ya apa kita katakan kesempatan bagi anak ini ya untuk melakukan hal itu ya, seperti misalnya memasukkannya ke pondok-pondok hifzul Quran khusus untuk menghafal Quran ya, karena kalau tidak fokus atau tidak khusus untuk itu ya ini agak susah juga ya. Misalnya di rumah kita paksa dia hafal Quran itu agak susah ya, dia perlu ikut program istilahnya ya, program hifzul Quran ya. Nah di beberapa negara itu sudah ada program-program yang memang berjalan lama. Contohnya di Pakistan, di sana ada satu metode nizamiyah yang dipakai ratusan tahun ya, sehingga anak di sana rata-rata ya masjid-masjid itu ada program hifzul Quran bagi anak-anak kecil sebelum masuk sekolah. Hingga mereka rata-rata, bisa katakan rata-rata anak-anak itu sudah hafal Quran. Dan anak hafal Quran sana bukan suatu hal yang luar biasa, sudah biasa kan begitu ya. Nah, karena sudah jadi tradisi ya. Nah, demikian. Jadi kalau di rumah agak susah. Ya, tidak ada program ya, tidak ada ya, bimbingan atau tidak ada apa namanya kita katakan kurikulum untuk itu. Ya. Nah, itu akan susah. Apalagi orang tua tidak bisa maksimal ataupun tidak bisa full untuk membimbing anak untuk menghafal Quran. Maka perlu dimasukkan ke program-program hifzul Quran. Nah demikian. Ya kalau bisa sejak dini, ya dari usia kecil. Nah itu lebih mudah baginya untuk menghafal. Wallahu alam bishawab. Ya, nah demikian. Ya dan jangan jadikan itu target. Ini kadang-kadang yang juga ya kita katakan bagus tapi kurang ya. Ya menjadikan hifzul Quran itu sebagai target. Itu bukan target. Itu cuma sebagai tamhid, bukan target. Hifzul Quran itu tamhid. Tamhid itu pendahuluan, pengantar untuk bisa masuk kepada pintu-pintu ilmu lainnya yang sangat banyak. Dan para ulama dulu menjadikan hifzul Quran itu sebagai tamhid, bukan target. Nah kita sekarang ya kita mendorong anak kita untuk hifzul Quran, kita jadikan itu sebagai target. Sudah selesai sampai di situ, jadi imam sholat. Ya padahal sebenarnya ya terlalu ya kita katakan kecil atau rendah kalau hanya sekedar anak itu hifzul Quran jadi imam sholat begitu ya. Jadi imam di masjid ini, di masjid itu. Ya bagus bacaannya gini, bagus, bisa niru bacaan itu. Kalau cuma sekedar itu sangat rendah. Ya. Hifzul Quran itu hanyalah tamhid dari satu bab ilmu ataupun bangunan ilmu yang luar biasa besar. Ya. Nah, maka dari itu ya kita katakan di Pakistan ya kita contohkan ya, di sana ya biasa anak itu hafal Quran,
Dan itu belum dipandang oleh para orang tua di sana sebagai suatu kesuksesan. Ya, karena biasanya mereka hafal Quran itu sebelum masuk ke sekolah, begitu ya. Untuk apa mereka bisa hafal Quran? Untuk membuka pintu-pintu ilmu yang lain, ya, hingga bisa menjadi ulama, ya, yang dikenal di skala internasional, begitu ya. Ya, oleh dunia, begitu. Maka banyak muncul ulama-ulama dari Pakistan yang notabene mereka sama dengan kita, yaitu Ajam. Ya, mereka bukan orang yang berbahasa Arab, ya, artinya berbahasa Ajam, Urdu di sana. Ya, tapi bisa lahir ulama-ulama ya berskala internasional, gitu ya, yang dikenal luas di dunia internasional dengan karangan-karangannya, ya. Dan rata-rata mereka di sana memiliki basic hafalan yang luar biasa. Itu yang membuat kita kagum. Sehingga di sana itu bukan hanya Quran dihafal, buku pelajaran pun dihafal, gitu ya. Karena kalau ujian di sana itu ya, ya pengalaman kita belajar bersama mereka itu ya, itu jawaban harus sama persis seperti di buku. Tidak boleh jawaban dengan pemahaman, gitu ya, dengan penalaran. Itu disalahkan sama gurunya. Ya harus dijawab persis seperti di buku, karena buku pelajaran dihafal di sana. Itu yang kita nggak mampu mungkin ya. Jadi bukan sekedar hafal Quran. Ya, bagaimana mereka bisa menghafal buku pelajaran? Karena mereka sudah terbiasa menghafal dari kecil. Jadi menghafal Quran itu bukan target, gitu ya. Nah, kita di sini itu dijadikan sebagai target, sebagai waktu ini kebanggaan orang tua. Sudah cukup sampai di situ saja, selesai. Ya. Dan rugi sebenarnya. Ya. Maka dari itu satu hikmah yang bisa kita petik dari hadis Zaid bin Sabit. Nabi tidak menyuruhnya untuk meneruskan hafalan sampai 30 juz. Ya, bukan berarti tidak perlu diselesaikan, disempurnakan sampai 30 juz. Itu bukan tantangan bagi Zaid bin Sabit, ya, bukan tantangan. Ya, dan itu bukan target juga. Ya, hingga Nabi mengarahkannya kepada sesuatu yang manfaatnya itu lebih besar, ya, bagi Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan ya kadang-kadang ya kita katakan hifzul Quran, ya. Dijadikan sebagai target, ya, itu sudah pencapaian tertinggi, sudah selesai, begitu ya. Nah, padahal ya kalau kita lihat ulama-ulama dahulu, ya, mereka jadikan itu sebagai tamhid di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Rata-rata mereka sudah hafal dari kecil dan terbiasa menghafal dari kecil, dan itu mereka jadikan sebagai kunci pembuka pintu-pintu ilmu yang lainnya. Ya, wallahu alam bishawab. Taib. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.